saat ini posisi Riza Khalid tidak ada di Indonesia. Bagaimana caranya agar bisa Riza Khalid ini diadili di meja hijau di dalam yurisdiksi pengadilan Indonesia? Tentu ini nanti adalah bukan satu pekerjaan yang mudah, dibutuhkan langkah-langkah oleh kejaksaan untuk bisa memulangkan Riza Khalid. Manuver ini membuat Riza semakin dikenal luas di dunia bisnis dan politik Indonesia. Selama bertahun-tahun, Riza Khalid disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading atau Petral, anak usaha PT Pertamina. Kekuatannya di bisnis ini membuatnya dijuluki penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Petral akhirnya dibubarkan pada tahun 2015. Mafia migas telah lama menjadi aktor gelap dalam pengelolaan sumber daya strategis Indonesia. Mereka bukan hanya mengeruk keuntungan pribadi dari kekayaan negara, tetapi juga menjerat sistem birokrasi ke dalam permainan kotor penuh konflik kepentingan. Indonesia kaya sumber daya alam, tapi permainan rente membuat kekayaan itu menggembungkan kantong para mafia, bukan negara. Kasus terbaru yang melibatkan Riza Khalid sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali mengejutkan publik. Ancaman mafia migas masih sangat meresahkan meskipun jasa broker bernama Petral telah lama dibubarkan. Permainan para mafia tetap berjalan dengan cara-cara baru yang mengintervensi kebijakan. Hasil akhirnya tetap sama. Mereka juga yang diuntungkan. Riza Khalid yang dijuluki Raja Minyak Indonesia tidak asing dalam pusaran kontroversi sektor migas. Nama ini sempat membuat heboh di masa awal pemerintahan Jokowi saat Petral dibubarkan. Godfather urusan migas itu memiliki jaringan yang kokoh dalam kalangan elit politik Indonesia. Sepak terjangnya tak terbendung selama puluhan tahun. Kini ia kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyewaan terminal BBM Merak. Bersama sejumlah pihak lain, Riza diduga mengintervensi kebijakan PT Pertamina dan memaksakan kerjasama yang tidak dibutuhkan perusahaan hanya demi keuntungan kelompoknya. Dampak dari praktik korup ini sangat masif. Kerugian negara mencapai 285 triliun. Sebuah angka yang fantastis yang menempatkan kasus ini sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia. Sayangnya, proses hukum terhadap Riza hingga kini belum menyentuh proses penangkapan. Ia belum berhasil diamankan karena diduga sedang berlindung dari jeratan hukum di Malaysia. Insting waspada Riza telah membuatnya bergerak cepat untuk membangun jaringan patronase baru yang kuat di Malaysia. Informasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut bahwa Riza telah lama tinggal di Johor dan bahkan menjalin hubungan pernikahan dengan kerabat salah satu kesultanan di negara bagian Malaysia. Indikasi ini diperkuat dengan beredarnya foto-foto yang memperlihatkan kedekatannya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, termasuk dalam pertemuan resmi bersama Sultan Kedah pada tahun 2022. Kedekatannya dengan elit politik dan kerajaan Malaysia menambah lapisan tantangan dalam proses penegakan hukum. Maki menyampaikan kekhawatiran bahwa pemulangan Riza bisa berlarut-larut dan menghadapi banyak kendala jika tidak segera ditangani melalui jalur diplomatik tingkat tinggi. Maki juga mendorong agar Presiden Prabowo Subianto mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan ini dengan membuka pembicaraan langsung dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Langkah serupa pernah berhasil dalam kasus Joko Chandra yang berhasil dipulangkan dari Malaysia setelah adanya kerjasama konkret antara kedua negara. Pernyataan dari Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Jakarta memperkuat fakta bahwa jalur komunikasi resmi telah dibuka. Ia mengkonfirmasi bahwa memang ada permintaan dari pemerintah Indonesia untuk memulangkan Riza Khalid.
Ia juga mengakui pernah mengenal Riza dan bertemu dengannya, meskipun menyatakan tidak mengetahui keberadaan Riza secara pasti saat ini. Pemerintah Malaysia, kata Anwar, bersedia bekerja sama sepanjang sesuai jalur hukum yang berlaku di negaranya. Meski terdengar terbuka, pernyataan tersebut menandakan bahwa pemulangan Riza tidak akan semudah menunggu proses hukum berjalan otomatis. Perlu dorongan kuat dan upaya diplomatik aktif dari Indonesia agar kerjasama tersebut benar-benar menghasilkan tindakan, bukan sekedar slogan. Keberadaan buronan besar seperti Riza di luar negeri menuntut koordinasi lintas lembaga dan keberanian politik yang tidak setengah-setengah. Khusus kasus Riza, memang agak susah memulangkannya kalau dia dilindungi salah satu sultan Malaysia. Pasalnya, Kesultanan Malaysia memiliki kekuatan politik dan hukum yang sangat kuat. Tapi jika pemerintah dan aparat hukum Indonesia berani melakukan intervensi secara tegas, besar kemungkinan pihak kesultanan akan jiper juga. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas, ganyang mafia migas sampai ke akar-akarnya, jangan takut dengan tekanan Sultan Malaysia. Persoalan menyangkut mafia migas memang bukan masalah yang sepele. Kasus ini tidak bisa dilihat secara terpisah dari permasalahan struktural yang lebih luas dalam sektor energi. Masyarakat harus memberikan dukungan penuh agar pemerintah dan aparat hukum berani mengambil langkah tegas dan melawan arus. Mafia migas tumbuh subur karena lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta kuatnya dominasi kepentingan politik dan bisnis dalam manajemen BUMN strategis seperti Pertamina. Riza Khalid bukan aktor tunggal. Ia bagian dari jaringan yang lebih besar yang selama bertahun-tahun menggerogoti negara dari dalam. Maka pemulangan dan penegakan hukum terhadap Riza Khalid harus dilihat sebagai langkah awal dalam upaya memutus rantai panjang praktek rente di sektor energi. Keberhasilan kasus ini tidak hanya ditentukan oleh apakah Riza diadili atau tidak, tapi juga apakah negara mampu menggunakan momen ini untuk membongkar jaringannya secara menyeluruh dan mereformasi sistem yang rusak. Masyarakat sudah terlampau lelah menyaksikan mafia migas berjalan bebas, seolah hukum hanya berlaku untuk pencuri ayam dan pemalak pinggir jalan. Rakyat mencatat siapa yang mencuri, siapa yang melindungi, dan siapa yang diam. Kemarahan mereka bukan hanya karena uang negara dicuri, tapi karena mereka tahu setiap tetes minyak yang dirampok berarti harga sembako makin mahal, listrik makin naik, dan hidup makin sulit. Mereka yang bermain dalam gelap itu tidak sekedar mengambil rupiah demi rupiah, mereka menggarong masa depan bangsa. Mereka berdiri di atas penderitaan jutaan orang yang setiap hari bertahan hidup di tengah harga BBM yang tak ramah, akses energi yang timpang, dan janji-janji yang terus digantung. Maka jika Riza Khalid berhasil dipulangkan dan diadili, ini bukan sekedar keberhasilan hukum. Itu adalah pesan keras dari negara kepada para penghisap darah rakyat bahwa permainan mereka telah selesai. Tidak ada tempat aman bagi siapapun yang mengkhianati negara demi perut sendiri. Membongkar jaringan mafia migas adalah kebutuhan yang mendesak, sebab rakyat sudah muak melihat maling minyak tersenyum di luar negeri. Sementara petani dan nelayan harus menghitung liter demi liter BBM setiap hari. Mereka tidak hanya mencuri uang, tapi juga mencuri harapan.